Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 25 Desember tahun 2021. Judul renungan, Menyatakan Kemuliaan Allah. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 15. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mereka bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Setiap bulan Desember di minggu-minggu Advent dan Natal, kita sering menyanyikan lagu-lagu yang berkaitan dengan kemuliaan Allah. Terlebih lagi di malam Natal, dalam liturgi ibadah sering kita jumpai lagu pujian, Muliakanlah. Apakah yang terlintas di benak kita ketika mendengar atau mengucapkan kata kemuliaan itu? Apakah kita membayangkan kilaunya singgasana emas dengan permata yaspis, berlian, dan sebagainya? Atau mungkin juga jabatan tinggi, gelar yang indah-indah, dan lain-lain? Kemuliaan Allah adalah keindahan dari Roh Allah. Ini bukan keindahan buatan atau keindahan material, melainkan keindahan yang memancarkan dari karakter Allah yang bersumber darinya. Selama berabad-abad, para seniman dari mancanegara telah melukiskan apa yang mereka saksikan melalui galeri seni dari karya ciptaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Alkitab memberitahu kita bahwa kreativitas yang kita miliki sebagai manusia disebabkan karena kita diciptakan menurut gambar Allah, Sang Perancang Agung. Kejadian pasal 1 ayat 27. Dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 15, Daud menuliskan bagaimana kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, karya buatan tangan Tuhan dinyatakan melalui alam semesta ini.
Dia adalah Allah yang menciptakan dan menguasai alam semesta. Allah berfirman, maka semuanya terjadi. Allah tidak memerlukan proses di dalam menciptakan sesuatu. Dalam Kejadian 1, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu ada. Allah berfirman, jadilah cakrawala, maka cakrawala atau langit terjadi. Begitu juga bumi dan segala isinya. Allah berfirman, maka semuanya ada. Firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Segala yang Allah firmankan terjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam kesadarannya, pemazmur menanggapi pernyataan Allah itu dalam iman, bahwa Allah benar-benar ada dan telah menyatakan dirinya kepada manusia melalui alam dan firman-Nya. Pemazmur merendahkan dirinya di hadapan Allah yang dengan jelas menyatakan keberadaan dirinya yang penuh kuasa dan kemuliaan. Itu menyadarkan pemazmur bahwa dirinya tidak pantas untuk memegahkan diri. Jadi, hakikat Allah yang diperkenalkan kepada manusia adalah kasih-Nya kepada manusia. Yohanes pasal 3 ayat 16. Pusat pengungkapan kasih Allah terletak pada pengutusan Anak-Nya ke dalam dunia. Di dalam Kristus, Allah telah mendamaikan isi dunia dengan diri-Nya. Roma pasal 5 ayat 7 dan Roma pasal 8 ayat 2, juga Korintus pasal 5 ayat 19. Penyataan Allah yang khusus dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus yang membuka kembali jalan kepada hidup yang kekal. Melalui Tuhan Yesus Kristuslah kita mengenal dan mendapatkan jalan dan kebenaran dan hidup. Melalui Tuhan Yesus Kristuslah kita dibawa kepada hidup yang berkelimpahan. Firman Tuhan itu sempurna, murni, suci, manis, dan menyegarkan jiwa. Firman Tuhan yang menolong kita untuk melihat kemuliaan-Nya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.